Baik, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Baik atau tidak baik? Baik, Pak. Walaupun sekarang itu sekitar jam 12 lewat atau hampir setengah 1, tetapi Bapak berharap kondisi kesehatan, kemudian silakan Abel untuk memimpin doa secara spontan. Mulai pembelajaran kami pada siang hari ini, mohon apa yang kami pelajari dapat berguna untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Baik, terima kasih Abel sudah memimpin doa untuk memulai pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Bapak ingin mengecek kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini. Adakah yang tidak hadir? Berapa orang? Dua orang. Atas nama siapa-siapa? Seterusnya mereka bisa bergabung bersama kita. Pernah mendengar cerita rakyat? Pernah mendengar cerita rakyat. Pernah bercerita? Pernah. Dalam pembelajaran hari ini, nah di sini Bapak sudah menampilkan media pembelajaran kita atau kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Apa yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini? Silakan dibaca, Adi. Tolong dibacakan kompetensi dasarnya 3.7. Hikayat itu apa? Tujuan. Pada siang hari ini kita mempelajari teks hikayat. Nah, yang pertama adalah kejadian. Tolong kejadian dibacakan nomor 1 dan 2. Pertama, mengirimkan Dari atas ke atas. tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan saintifik dan model PJBL, maka peserta didik mampu pertama mengidentifikasi nilai-nilai hikayat yang dibaca. 2. Mengidentifikasi pokok-pokok isi hikayat yang dibaca. Ya, oke. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan nanti ada materi untuk didiskusikan, ada soal untuk didiskusikan dengan teks yang ada. Mari kita saksikan video teks hikayat yang berjudul Indra Bangsawan. Hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syarial. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Pada akhirnya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sangat sukacita dan menemui anaknya yang tua Syahpar. Indra Bangsawan pergi mencari saudaranya. Ia sampai di sebuah gua dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indra Bangsawan sedang berada di negeri Antah Berantah yang diperintah oleh Raja Kabir. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa yang akan menyerahkan putrinya, yaitu Putri Kemalasari, sebagai upeti. Jadi penjelasan tentang teks hikayat, nilai, kemudian isi pokok dan karakteristik. Ya, silakan nanti sambil didengarkan. Mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam teks cerita rakyat atau teks hikayat. Supaya kita lebih memahami bagaimana cara mencari isi pokok, kalian bisa membaca dan mempelajari buku paket bahasa Indonesia. Hikayat merupakan sebuah teks narasi yang berbeda dengan narasi lain. Adapun karakteristik hikayat antara lain: 1.
Terdapat kemustahilan dalam cerita. 2. Kesaktian tokoh-tokohnya. 3. Anonim. 4. Istana sentris. 5. Menggunakan alur berbingkai. Kemustahilan dalam teks hikayat dapat dilihat baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau tidak bisa dinalar. Contohnya, bayi lahir disertai pedang dan panah. Terus, ada juga seorang putri keluar dari gendang. Selain kemustahilan, seringkali dapat kita temukan kesaktian pada tokoh dalam hikayat. Adapun contohnya, Syahper. Terus, Indra bangsawan mengalahkan Buraksa. Ketiga, ada anonim, berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarangnya. Hal tersebut disebabkan cerita disampaikan secara lisan. Bahkan dahulu masyarakat mempercayai bahwa cerita yang disampaikan adalah nyata dan tidak ada yang sengaja mengarangnya. Selain itu, hikayat seringkali bertema dan berlatar belakang kerajaan, yang bisa kita sebut istana sentris. Di dalam teks hikayat biasanya menggunakan alur berbingkai atau cerita berbingkai. Maksud alur berbingkai adalah di dalam cerita ada cerita lain. Alur berbingkai dalam hikayat biasanya dengan menghadirkan tokoh lain yang bercerita tentang suatu kisah. Kisah yang diceritakan itu diceritakan dari awal sampai akhir. Jadi, ada cerita di dalam cerita. Hikayat banyak mengandung nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan tersebut dapat berupa nilai religi, moral, budaya, sosial, edukasi, dan estetika. Nilai religi yakni kepercayaan terhadap Sang Pencipta atau nilai yang berhubungan dengan Tuhan. Nilai moral yaitu nilai yang berisi ajaran tentang baik buruknya pandangan masyarakat. Bisa juga disebut nilai yang berlaku di masyarakat. Sementara nilai budaya adalah nilai yang berkaitan dengan adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Nilai sosial, nilai yang mencerminkan norma-norma berinteraksi dengan sesama, atau nilai yang berkaitan dengan hubungan sesama makhluk. Sementara nilai edukasi yaitu nilai yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kegiatan belajar mengajar, baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Siang ini kita cari yaitu ada 3. Ini kelompok 3 kan sudah ada di sini ya. Jadi saya minta satu-satu untuk membacakannya di depan aja. Tidak harus semuanya. Jadi dibacakan nanti misalkan paragraf sampai gitu. Baik, bagaimana hasil diskusinya? Sudah selesai? Sudah ya? Oke, baik. Kalau sudah selesai, berarti selanjutnya adalah kita presentasi per kelompok. Nanti kita salah satu perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, kami persilakan dari kelompok 3, salah satu mewakili di depan untuk membacakan hasil diskusinya. Dan untuk kelompok yang lain silakan nanti memberikan tanggapan, ya, baik saran ataupun pertanyaan. Silakan Abel di depan. Oke. Untuk saya membacakan hasil presentasi kami. Pada paragraf 1 dan 2, isi pokok sudah terdapat dalam tabel paragraf.
Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk ya. Apakah dari hasil diskusi kelompok 3 apakah ada pertanyaan ataupun sanggahan, tanggapan dari kelompok lain? Ya, silakan duduk, Abel. Silakan duduk. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada berarti semuanya mantap. Selanjutnya kita beranjak ke kelompok 2. Silakan salah satu siapa yang mau. Judian. Oke, silakan Judian. Oke. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan. Pada saat ini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami. Jadi hasil diskusi kami adalah mencari nilai-nilai yang ada pada cerita tersebut. Jadi untuk pertama, nilai agamanya adalah memohon pertolongan yang berdua dan sedekah agar dimudahkan menukarnya. Terkutip dari maka pada suatu hari ia pun menyuara membaca kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Selanjutnya untuk nilai sosial yaitu tidak melihat perbedaan serta sosial lihatnya dengan diketahuinya. Sekian hasil diskusi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bila ada saran atau tambahan, dipersilakan. Ya, bagaimana? Apakah ada yang mau dipertanyakan lagi terkait dengan hasil presentasi dari kelompok 2? Tidak ada. Oke, terima kasih. Kita revisi dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya saya minta satu dari kalian untuk membuat kesimpulan tentang diskusi kita pada hari ini. Silakan. Oke, silakan, Gisel. Kesimpulan dari hasil diskusi ini, saya dan kelompok saya bisa saling bertukar pikiran dan pendapat dalam mendiskusikan tugas yang Bapak berikan, dan kami bisa saling memahami tentang pendapat. Pak akan membagikan gambaran ini, silakan. Ini soalnya hanya ada 10 pilihan ganda semua. Silakan, waktunya 5 menit. Silakan dibaca lalu dijawab di lembaran yang ada. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Ada yang belum? Siapa yang belum? Oke, Abel belum. Adi belum. Oke, Abel belum. Oke, yang sudah silakan dikumpul. Ya, cepat-cepat. Pertemuan kita minggu depan atau ya sekitar hari Selasa, kita masih melanjutkan pembelajaran dengan materi yang sama yaitu teks hikayat, tetapi agak berbeda lagi. Ya, materinya masih teks hikayat. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak minta satu untuk membuat. Jadi untuk pada pelajaran hari ini yang dapat saya simpulkan dari awal hingga berakhirnya itu ialah tentang pokok-pokok teks hikayat, nilai-nilai terkandung, dan karakteristik hikayat. Contohnya, Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Rahel. Mana Rahel? Silakan Rahel untuk menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Iya, siap saja. Terima kasih disertai dengan kami dari Allah kepada kami. Bagaimana dengan sudah menyelesaikan dengan belajar mengajar kami untuk sekarang dan di rumah dan di
harapkan kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Selamat siang. Siap.